Bismillah. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya sudah bersuci atau kemudian bersentuhan dengan suami wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa irdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ikhwatul iman, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Anda semua dalam program live interaktif Fatwa TV dengan tema Hidup Indah dengan Sunnah bersama guru kita Al-Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Hafizallah Ta'ala, yang merupakan guru atau dosen di Stadium Imam Syafi'i Jember dan juga anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salam dan salam mengucapkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau serta orang-orang yang istiqomah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwatul iman, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, acara live interaktif ini juga dirilis oleh radio yang tergabung di Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia, yaitu RTVC, di antaranya Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, Radio MD FM Probolinggo, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Sago FM Sumatera Barat, lantas Radio Tuah FM Riau dan Radio Mas FM Sragen. Kami ucapkan terima kasih wa jazahumullah khairan. Dan untuk berpartisipasi para pemirsa dan juga para pendengar radio bisa menghubungi nomor 0331544687 0331544687. Dan alhamdulillah para pemirsa dan juga para pendengar radio, pemateri kita pada kesempatan ini guru kita Al-Ustadz Dr. M.A. Hasan Ayatullah M.A. Hafizallah Ta'ala telah hadir bersama kita di studio Jember Fatwa TV. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadzana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam wa hayakumullah. Dan juga semua pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Bisa kembali berjumpa Ustadzah. Telah lama setia para pemirsa yang sudah menunggu Ustadz. Alhamdulillah. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Pasti Saul sekarang Ustadz. Ya. Udah Zulqa'dah Ustadz ya? Iya, Zulqa'dah sekarang sudah tanggal 1. Masih bisa mengucapkan taqabbalallahu minna minkum Ustaz? Masya Allah, diucapkan saja. Baik. Barakallahu fikum atas waktu, Barakallahu kesempatannya, dan Iya, sebagaimana biasa Ustaz, di pembukaan ini kita minta nasihat Ustaz. Tafadhal Mas Guru Ma'jur. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudahan demi kemudahan membuat kita bisa dengan ringan melaksanakan ibadah kepadanya. Semoga semua dikabulkan. Dalam Sahih Muslim disebutkan satu saat Abu Bakar dan Umar keluar di waktu yang jarang sekali ada orang keluar rumah. Maka ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka berdua di luar rumah, ma akhrajakum hadhihi sa'ah? Apa yang membuat kalian berdua keluar di jam-jam seperti ini? Mereka mengatakan, al-ju'u ya Rasulullah. Kami kelaparan ya Rasulullah. Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana walladhi nafsi biyadihi akhrajani alladhi akhrajakuma. Aku sudah keluar dari rumah dengan sebab yang sama kalian juga keluar di jam seperti ini. Quma, ayo kita berjalan. Kemudian mereka mendatangi rumah salah seorang Ansar dari kabilah Ansar. Sampai di sana ternyata orangnya tidak ada. Yang ada hanya istrinya. Kata istrinya, ahlan wa marhaban, selamat datang, silahkan. Ditanya oleh Rasulullah SAW, aina fulan, mana suami antum? Kemudian sang istri mengatakan, dhahaba yasta'dzibu lana al-ma'. Dia sedang mencarikan air untuk minum. Maka Rasulullah SAW menunggu sebentar sampai sang sahabat datang. Maka beliau mengatakan, alhamdulillah, ma ahadunil yawma akrama adiyafan minni. Hari ini tidak ada orang yang lebih mulia daripada aku karena kedatangan tamu agung Rasulullah SAW dan juga dua orang sahabat karibnya. Kemudian diambilkanlah ungqud. Ungqud semacam tangkai atau tempat, ada di situ busur, tamar, walutab. Ya, kurma. Kemudian kurma muda, rutab, dan juga busur. Busur hampir sama dengan rutab, besar gitu. Akan tapi satu rumpun dengan kurma. Akhirnya Rasulullah SAW makan.
beserta para sahabatnya. Setelah itu sang sahabat pemilik rumah mengambil pisau untuk menyembelih kambing. Maka kata Rasulullah SAW, iyyaka wal halub, kamu jangan sembelih yang memang banyak susunya, ya, sembelih yang lain. Kemudian disembelih, dimasak, dihidangkan. Maka Rasulullah SAW makan bersama para sahabatnya, kemudian minum sampai kenyang. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, la tus'alunna an hadzan na'imi yaumal qiyamah. Kata Rasulullah SAW, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalian akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti tentang kenikmatan ini. Ya. Akhrajakum min buyutikumul ju', kalian dikeluarkan oleh rasa lapar, thumma la tarji'una ila buyutikum hatta asabtum hadzan na'im, sampai kalian tidak kembali kecuali setelah mendapatkan nikmat ini. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan ini menunjukkan betapa nikmat yang terlihat sederhana akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan umur kita, kenikmatan yang kita dapatkan, rizki, kesehatan, dan juga bahkan sebagian kita sangat bergelimangan dengan kemudahan. Ya. Jangan dikira itu semua tanpa tanggung jawab. Maka kita berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan apa yang Allah berikan itu untuk yang membuat Allah rela kepada kita. Kita gunakan untuk beribadah, mencari ilmu, dan alangkah bahagianya orang yang bisa mengisi waktu-waktunya untuk belajar agama agar bisa semakin beribadah kepada Allah dengan ilmu dan dengan kemantapan yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingannya kepada kita semua. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Masyaallah. Barakallahu fikum Ustaz, jazakallah atas nasihatnya, menunjukkan penting untuk bersyukur Ustaz ya. Walaupun sedikit nikmat itu Ustaz ya. Semoga Allah berikan kita semua nikmat hidayah untuk bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas sebuah nikmat kepada kita. Juga nikmat bisa menyaksikan Fatwa TV tentunya separah dengan guru-guru kita. Tapi Ustaz, kita bacakan soal pertama Ustaz yang telah masuk di meja redaksi Fatwa TV. Yang pertama ini Ustaz dari Saudara Nanang di Pangkal Pinang. Bismillah Ustaz, mohon penjelasannya. Belum ke satu hadis. Bismillah, an Salim bin Akhdar qala sami'tu bin Aun yaqul ghairu marrah thalathun ardaha li nafsi wal ikhwani ayanzura hadha ar-rajul muslim al-Qur'ana fa yata'allamahu wa yaqra'ahu wa yatadabbarahu wa yanzura fihi, wa thaniyah an yanzura dhaka al-athar was sunnah fa yas'alu anhu wa yatba'ahu jahdah, wa thaniyah ay yada' haula'in nas ila min khairin. Mohon penjelasannya Ustaz. Baik. Wallahu alam, itu bukan hadis akan tetapi athar. Ya. Athar yang dinukil dari tadi Ibnu Aun, ya kan? Dari Ibnu Aun, dan ada 3 nasihat yang beliau katakan arda li nafsi wa li ikhwani. Artinya beliau rela seandainya 3 hal itu menjadi pegangan selama hidupnya. Nah, yang pertama perintah untuk selalu mempelajari Al-Qur'an. Yang kedua selalu mempelajari hadis Nabi SAW, as-sunnah dan ajaran-ajarannya. Dan yang ketiga adalah berusaha untuk membatasi pergaulan. Ya. Karena para ulama menyebutkan di antara penyebab penyakit hati adalah terlalu banyak menghabiskan waktu untuk bergaul dan berinteraksi dengan kawan. Jika seandainya kebutuhan itu tidak ada. Nah, sehingga selain waktu terbuang, juga hal-hal yang dibicarakan karena memang tidak ada kebutuhannya, maka lebih banyak untuk mengisi hal-hal yang tidak terlalu penting. Kalau seandainya yang dibicarakan adalah hal yang sebatas mubah, dibolehkan, maka ini masih mending. Akan tetapi sangat tidak jarang perbincangan itu berbuah kepada hal-hal yang diharamkan. Maka perkataan salah seorang ulama, kalau tidak salah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan zikrullahi syifa wa zikrun nasi da. Ya. Menyebut nama Allah itu obat, akan tetapi menyebut nama manusia, nama orang-orang biasanya berbuah menjadi penyakit. Ya, karena jarang orang menyebutkan kebaikan. Rata-rata yang disebutkan adalah keburukan, sehingga masuklah di dalam ghibah. Nah, belum lagi jika seandainya pernyataan, perkataan, obrolan itu kemudian berubah menjadi umpatan. Nah, maka sudah sebaiknya seorang
membatasi pergaulan kecuali yang memang dibutuhkan. Dan seandainya harus bergaul pun memilih siapa yang pantas untuk diajak bergaul. Maka di situ disebutkan kecuali orang-orang yang baik. Ya. Tidak an yada'a haula'in nas, ya, meninggalkan semua orang kecuali yang baik. Jadi memilih siapa yang diajak bergaul, kemudian waktunya pun tetap dibatasi. Yang kedua, ada yang perlu digarisbawahi adalah masalah sunnah. Ini cocok dengan tema kita, ya. Hidup indah dengan sunnah. Jadi seseorang itu diharapkan dia bisa terus senantiasa mengenal dan mendalami sunnah. Yang dikatakan sunnah tentunya itu bukan hal yang kalau dikerjakan dapat pahala kemudian ditinggalkan berdosa, bukan itu. Akan tetapi yang dikatakan sunnah adalah ajaran Rasulullah SAW. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, an-nikahu sunnati, ya, faman raghiba an sunnati falaysa minni, ya. Dalam sebuah hadis dikatakan barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka dia tidak termasuk golonganku. Artinya sunnah ajaran, maksudnya adalah ajaran, bukan yang dipahami oleh ahli fikih. Jadi ini juga setara dengan sabda Rasulullah SAW, alaikum bisunnati, hendaklah kalian pegangi sunnahku. Nah, ini ada hadisnya. Hadisnya seperti itu. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kalian pegangi sunnahku dan juga ajaran yang disampaikan oleh para khulafa setelahku, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Nah, sehingga mempelajari sunnah itu merupakan bagian dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang bisa belajar itu merupakan hidayah. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang oleh Allah dikehendaki ada kebaikan, maka dia akan dipahamkan agama. Kata Hafidz Ibnu Hajar, berarti kalau ada orang malas belajar agama, bisa jadi pintu kebaikan dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala dari dirinya. Nah, ada orang yang merasa tidak butuh dengan pelajaran agama, padahal untuk mendapatkan legalitas pekerjaan, titel, gelar atau segala macam dia sampai kursus bermiliar-miliar, ya. Kalaupun jauh diikuti untuk mengejar dunia, giliran untuk belajar agama malas-malasan. Nah, ini yang dikhawatirkan, kata Ibnu Hajar rahimahullah, orang ini memang oleh Allah Subhanahu wa taala dipalingkan dari kebaikan. Maka ya ini sejalan dengan banyak dalil. Nah, athar atau nasihat para ulama tadi itu dari Ibnu Aun rahimahullah, ini sejalan dengan dalil yang banyak, termasuk diantaranya membaca Al-Quran dan mempelajari. Al-Quran diturunkan untuk diamalkan, dipelajari, dihayati maknanya, kemudian diamalkan isinya. Bukan sekedar hanya untuk baik-baikan membaca, suara, kuat-kuatan hafalan dan sebagainya. Pernah disampaikan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, nazalal Qur'anu liyu'mala bihi, fattakhadhan nasu tilawatahu amalan. Nah, ini beliau perkataan itu menggambarkan tentang kekecewaan. Beliau mengatakan Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Akan tetapi sekarang sayangnya orang-orang hanya menganggap membaca itulah amal. Gitu. Jadi cukup untuk beramal dengan Al-Quran itu adalah orang yang bacaannya bagus. Sampai mereka mengatakan ahlullahi wa khassatuhu, keluarga Allah dan orang-orang khususnya yang disebutkan dalam hadis adalah ahlul Quran. Menurut mereka ahlul Quran itu yang suaranya bagus, yang hafalannya kuat, ya. Padahal yang dikatakan di situ adalah orang-orang yang beramal, seperti disebutkan kalau tidak salah oleh Al-Munawi rahimahullah. Beliau mengatakan yang dikatakan ahlul Quran itu adalah yang menghafalkan dan yang mengamalkan. Begitu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Barangkali kita bahagia melihat anak-anak kecil banyak yang mulai membaca Al-Quran dengan fasih, hafalannya banyak, orang tua mulai banyak perhatian dengan mendanai, mendirikan atau menyuplai dan segala macam rumah-rumah tahfidz. Akan tetapi kita juga ingin lebih dari itu. Kita ingin agar generasi-generasi itu juga diarahkan untuk beramal dengan isinya. Sangat memprihatinkan ketika ada orang yang hafal Al-Quran, bacaannya bagus, giliran ada panggilan sholat, dia masih mendengarkan musik di sana. Ya. Sebagian malah sambil merokok dan sebagainya. Tidak semestinya seperti itu. Ahlul Quran terlihat, ya, bacaannya, kemudian perilakunya, khusyuk tindak tanduknya terlihat menjadi teladan untuk masyarakat dalam melaksanakan ibadah. Rasulullah SAW tidak ampuni dosanya. Pun demikian tidak pernah tertinggal sholat
jamaah. Wallahu a'lam. Masalah barakallahu fik, jazakallahu khairan Ustaz. Ya, jazakumullah. Menarik sekali berkaitan dengan sunnah Ustaz. Benar sekali banyak kita dengar di kalangan para masyarakat Ustaz, dan kan hanya sekedar sunnah gitu Ustaz. Jadi mereka menganggap sunnah itu yang tadi menurut ahli fikih Ustaz ya. Bisa jadi seperti itu. Itu salah kaprah yang harus dijelaskan. Ya. Padahal jalan Nabi Ustaz, jalan hidup Nabi Ya, itu Ustaz ya. yaitu yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, i'lam anna sunnata hiyal Islam wal Islam huwa sunnah. Ketahuilah bahwa sunnah itu Islam dan Islam huwa sunnah. Islam itu adalah sunnah. Jadi ya sudah, itu satu hakikat ya, cuman beda nama sedikit gitu. Masya Allah. Artinya Alhamdulillah sama. atas daya sunnah Ustaz ya. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustaz. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami, dan kami mengajak para pemirsa dan juga para pendengar radio di mana saja berada untuk bertanya langsung, bisa menghubungi nomor 0331 544687. Baik, soal kedua kita bacakan Ustaz. Ini dari Bapak Harsanto di Banten, Kota Cilegon. Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz dalam keadaan baik. Amin. Ustaz, bagaimana menyikapi adanya noda pada jidat karena sujud dalam sholat? Mengingat banyak pembahasan yang selalu dititik beratkan kepada ria, kaum khawarij, bahkan sesuatu yang dibenci oleh Nabi Muhammad SAW, serta menyelisihi para sahabat. Ada yang salahkan dengan noda pada jidat karena sujud dalam sholat, haruskah dihilangkan? Bagaimana menyikapinya Ustaz? Taib. Memang ada dalam Al-Quran ayat terakhir surat Al-Fatih kalau tidak salah itu, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ya, para sahabat yang mengitari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka saling mengasihi di antara mereka dan tegas terhadap selain mereka. Dan mereka adalah orang-orang ahli ibadah. Rukuknya, sujudnya terlihat pancaran bekas ibadah itu di muka mereka. Nah, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Bekas ibadah itu nampak di muka mereka. Nah, ini tafsir oleh para ulama, disebut oleh Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa sebagian mereka memaknai arti dari atharus sujud, bekas sujud itu artinya adalah khusyuk, al-khudu', ya. Jadi kepatuhan kepada Allah, ketenangan jiwa, perilakunya yang terlihat anggun dan sebagainya. Karena para ulama juga menyebutkan bahwa iman itu memiliki cahaya. Orang yang beriman akan terpancar keimanannya pada perilaku dan tindak tanduknya, termasuk ibadahnya terlihat. Ini yang dimaksudkan dengan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Sebagian ulama lain mengatakan itu maksudnya hari kiamat nanti. Sebagaimana wudu itu juga akan terlihat pada hari kiamat untuk memperjelas wajah orang yang melakukan, terlihat bercahaya. Ya, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Nanti pada hari kiamat umatku akan datang dengan keadaan ghurran muhajjalin, terlihat sinar di muka dan badannya karena ada bekas wudu. Maka salat pun demikian pada hari kiamat akan seperti ini. Sebagian ahli tafsir menyatakan seperti itu. Nah, sehingga yang dimaksudkan dengan atharus sujud atau bekas wudu, bekas sujud itu maksudnya adalah bekas sujud, ya. Bekas sujud yang dimaksudkan itu artinya adalah pancaran hasil dari ibadahnya, bukan dari fisik. Adapun yang terlihat di jidat kita ketika orang sering sujud, nah ini tidak bisa menjadi bandrol atau standar. Terkadang ada orang yang memang kulitnya sensitif dan gampang untuk terbekas ketika bersinggungan dengan benda di sekitarnya. Nah, ini tidak hanya di jidat aja, bahkan di kaki juga sama. Terkadang di kaki menjadi tebal, ya. Sebagian bahkan sampai mengeluarkan semacam kapalan kalau orang Jawa bilang, ya. Nah, itu bukan standar. Ya. Itu tergantung masing-masing orang dan itu bukan kewenangan sendiri. Itu adalah ciptaan Allah. Ya, sebagian orang sujud sampai lama pun juga tidak keluar hitam-hitamnya, ya. Sehingga itu bukan menjadi standar. Nah, maka selama hal itu bukan menjadi standar, maka tidak bisa dihukumi. Tidak bisa dihukumi bahwa orang ini adalah orang yang sholatnya banyak. Kenapa? Karena jidatnya hitam. Karena sebagian orang mungkin jidatnya hitam karena sensitif kulitnya. Baru sholat beberapa kali hitam, gitu. Nah, ada orang yang mungkin sholatnya di karpet yang mulus dan mahal sehingga tidak hitam-hitam. Ya, sebagian orang sholatnya di karpet yang murahan. Ya, ini berbeda-beda tergantung
bagaimana kondisi kulit seseorang. Kemudian berikutnya, lain seandainya ada orang yang memang sujudnya digosok-gosokkan, sehingga dia menyangka dengan pemahaman yang salah bahwa athar sujud itu, sehingga dia pengen terlihat di depan orang bahwa dia adalah orang yang banyak sholatnya, maka sujudnya pun digosok-gosok. Ya. Sehingga perbuatan ini memang dimotivasi oleh rasa riya dan ingin dipuji orang, dilihat orang. Ini beda lagi. Ini karena masalah ingin dipuji dan dilihat orang. Maka koreksinya bukan dari sisi jidat hitamnya, akan tetapi niat dia yang tidak baik. Maka ini yang perlu diluruskan. Seperti itu. Adapun memang ada yang menulis bahwa itu merupakan ciri dari orang Khawarij misalkan. Taib, orang Khawarij banyak cirinya, bukan hanya jidat hitam. Ya, sebagian mereka berjenggot. Apakah Anda menjadi benci dengan jenggot? Ya, karena orang Khawarij seperti itu. Kemudian ada pula mereka ada ahli ibadah. Apakah kita juga akan benci ibadah karena orang Khawarij ahli ibadah? Seperti itu. Ini jangan sampai kita menjadi orang yang tidak suka dengan agama, dengan topeng agama. Jangan sampai seperti itu. Ya, sehingga adanya kesamaan tidak kemudian membuat sunnah Nabi SAW dari asalnya ibadahnya menjadi dihindari. Seperti itu. Saya pernah membaca orang mengatakan bahwa itu ada hadis Rasulullah SAW membenci apabila ada orang yang memiliki athar sujud di antara dua matanya. Tapi wallahu alam, hadis itu sendiri anak cari, anak pelajari sampai sekarang belum ketemu. Ya, itu dinukil katanya dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, inni la akrahu ar-rajula wa abghaduhu idza ra'aitu baina 'ainaihi athar sujud. Aku membenci atau tidak suka dengan seseorang kalau terlihat ada athar sujud di antara dua matanya. Wallahu a'lam, ini tidak sama dengan tafsiran para ulama tentang simahum fi wujuhihim. Dan itu dinukil juga dari hadis bahwa Rasulullah SAW mengartikan simahum fi wujuhihim itu artinya adalah pancaran keimanan, bukan tanda itu. Nah, maka hadis ini perlu dipelajari. Maka salah seorang ulama, kalau tidak salah namanya Syekh Muhammad Siddiq Hasan Khan, kalau tidak salah, beliau ketika mengomentari ada hadis yang tadi disebutkan Rasulullah SAW benci ketika ada orang terlihat ada athar sujud, maksudnya tanda hitam di antara dua matanya. Beliau mengatakan ini perlu dipelajari hadis ini. Ya, ini kalau seandainya terkenal sudah banyak di buku takhrij gitu. Wallahu alam. Wallahu alam. Jadi yang dimaksudkan dengan celaan atau koreksi untuk orang-orang yang beralamat hitam di kepalanya itu jika seandainya memang dia riya. Kalau seandainya tidak riya ya tidak apa-apa. Insyaallah seperti itu. Wallahu a'lam. Masalah jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiik atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kembali kami mengajak para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja Anda berada untuk bertanya langsung di 0331 544087. Baik, soal berikutnya Ustaz dari Banten juga, Kabupaten Tangerang. Sebelah Ustaz, ana memiliki seorang bibi yang Nasrani dan memiliki anjing. Anjing tersebut selalu diikat di halaman dan tidak dimasukkan ke rumah. Terkadang ibu ana suka menyuruh ana untuk ke rumah bibi untuk memberikan makanan. Bolehkah seorang muslim masuk ke rumah tersebut, Ustaz? Baik. Sepertinya si penanya mempermasalahkan karena rumah itu ada anjingnya. Ada anjing. Sebenarnya bukan hanya karena ada anjingnya, akan tetapi itu adalah, bukan, kita tidak menganggap remeh, akan tetapi lebih dari itu bahwa bibinya tidak muslim. Ya. Maka kondisi bibinya tidak muslim itu tidak lebih ringan dari keberadaan si anjing itu. Tapi masalah anjing berada dalam rumah. Memang Rasulullah SAW pernah mengancam orang yang merawat dan menyimpan, memelihara anjing tanpa ada kebutuhan, maka pahalanya akan berkurang tiap hari. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan, man ikhtana kalban illa kalba saydin aw masyiatin aw harthin, dalam sebuah riwayat intaqasa ajruhu kulla yawmin qiratan. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah mengatakan, barang siapa yang memelihara seekor anjing, selain anjing untuk berburu, anjing untuk menjaga hewan ternak, kemudian yang ketiga ditambah dalam riwayat Abu Hurairah untuk menjaga tanaman atau kebun, maka pahalanya akan berkurang tiap hari 2 qirat.
2 qirat itu besar sekali, karena dalam hadis yang lain di hadis tentang salat jenazah, ya, man syahida al-janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qirat wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratan. Dalam hadis disebutkan barang siapa yang hadir untuk mensolati jenazah, dia akan mendapatkan 1 qirat. Barang siapa yang menyaksikan sampai dikuburkan, dia akan mendapat 2 qirat. Nah, di riwayat itu dikatakan asgharuhuma mithlu jabali Uhud. Jadi yang lebih itu 2 qirat. Nah, yang lebih kecil dari salah satu ini seperti gunung Uhud. Nah, itu berarti qirat itu besar sekali. Gimana seandainya orang memelihara anjing kemudian pahalanya berkurang ketika memang tidak ada kebutuhan dalam memelihara anjing tersebut, hanya hobi saja atau ingin mengasih makan dan lain sebagainya, itu tidak dibenarkan. Maka di antara koreksinya adalah memelihara anjing tanpa sebab bisa mengurangi pahala. Yang kedua juga najisnya itu bisa membuat kita kesulitan. Rasulullah SAW menganjurkan untuk orang yang bejananya dijilat oleh anjing harus dicuci 7 kali. Salah satu dari basuhan itu harus menggunakan tanah. Nah, maka sudah sebaiknya seorang menghindarkan diri dari memelihara anjing tanpa ada kebutuhan yang disebutkan tadi, berburu, menjaga hewan ternak, atau menjaga kebun. Nah, seperti itu. Taib. Sedangkan apakah boleh masuk rumah? Boleh saja, insya Allah. Tidak apa-apa memberikan makanan atau hanya mengunjungi, tidak apa-apa. Tapi hati-hati jangan sampai didekati oleh anjing itu sehingga jilatannya akan bisa berpengaruh pada kesucian badan. Itu menurut pendapat sebagian ulama seperti wallahu a'lam. Untuk menjaga rumah bisa, Ustaz? Wallahu a'lam, menjaga rumah kalau seandainya bisa dengan selain anjing, mudah-mudahan itu yang lebih baik. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan, Ustaz. Barakallahu fikum. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Masalah sudah ada penelpon yang terhubung, Ustaz. Penelpon pertama kita coba sapa dulu, Ustaz. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Fatwa TV. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara tidak terdengar. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya, terdengar dari luar. Ya, bisa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terdengar dari luar. Baik, mungkin terputus, kita kembali mengajak pemirsa yang telah terhubung untuk mengulang lagi di 0331 5446087. Baik, kita bacakan lagi, Ustaz. Ini dari Banten juga, Ustaz. Seolah Kabupaten Tangerang, dari Fulana. Ustaz, saat ini saya membantu membuatkan poster Instagram untuk sebuah lembaga dakwah. Nah, suatu hari Ana mendapatkan materi untuk dijadikan poster, itu tentang keutamaan nikah di bulan Syawal. Saat ini kondisi Ana masih belum menikah dan Ana sendiri tidak tahu kapan Ana akan menikah. Anda sendiri takut menjadi sebuah lilin di mana Ana yang membuat poster tersebut demi orang banyak. Namun Ana sendiri tidak melakukan apa yang Ana buat poster tersebut. Apa yang harus dilakukan, Ustaz? Ya. Berarti solusinya segera menikah saja. Ya. Ya, wallahu alam, tidak apa-apa, disebarkan saja. Apakah jika seandainya ada poster untuk menganjurkan kaum muslimin berkorban, kemudian kita belum mampu untuk berkorban, kita juga tidak buat. Kemudian ketika ada poster untuk menganjurkan umrah di bulan Ramadan, kita belum mampu, akhirnya kita tidak buat. Tidak seperti itu. Nah, maka tidak masalah. Kita buat saja, kita sebarkan. Dan hukum menikah ini disebutkan oleh ahli fikih bertingkat-tingkat, tidak setiap individu sama. Ada yang sampai pada derajat wajib. Ketika seorang jika tidak menikah maka dia akan terjerumus ke dalam zina, maka dia wajib untuk menikah. Ketika dia memang sudah cukup umur, cukup persiapan dan semuanya, maka dianjurkan, ditekankan sekali untuk menikah, menjadi sunnah, menjadi mubah ketika seorang tidak terlalu butuh. Masih muda, kemudian tidak terlalu dihadapkan oleh fitnah, maka tidak. Nah, intinya nikah itu tidak mesti setiap individu sama. Nah, adanya seruan dan mengingatkan itu diharapkan agar orang yang memang sudah waktunya untuk menikah segera menikah, dan mungkin perlu disadarkan seperti itu. Wallahu alam. Jadi tidak masalah menurut ana disebarkan saja, dan semoga itu menjadi jalan dan wasilah untuk
dimudahkannya menikah. Terbenarnya saja. Jazakallah khairan barakallahu fiik atas penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Baik, kita bacakan lagi Ustaz nih. Ini dari Bapak Rofi Setia Budi di Jawa Tengah, Kabupaten Brebes. Ustaz, mohon pencerahannya mengenai khilaf para ulama mengenai fikih yang berbeda pendapat. Manakah yang harus dijadikan pedoman sehubungan dengan perbedaan pendapat para ulama tersebut? Taib. Perbedaan pendapat apabila seandainya disebabkan oleh perbedaan dalam memahami dalil tidak apa-apa. Dan ini yang kebanyakan menjadi penyebab dan faktor kenapa ulama mazhab berbeda pandangan dalam beribadah, karena mereka masing-masing memiliki pemahaman dalam satu dalil, atau ada beberapa dalil yang tidak didengar atau tidak sampai kepada imam tertentu. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Beliau memiliki kitab namanya Raf'ul Malam Anil A'immatil Alam. Artinya menampik kritikan dan tuduhan kepada para ulama yang mulia. Nah, di situ disebutkan ada sekitar 20 poin untuk memahamkan kenapa di antara ulama terjadi perbedaan pendapat. Di antaranya bisa jadi sebagian ulama mendengar hadis itu, akan tetapi hadis itu menurut beliau dhaif. Ya, lemah, sehingga tidak perlu diamalkan. Menurut pendapat ulama yang lain bisa diamalkan, hadis itu bisa diamalkan. Nah, atau ada memang ulama yang tidak sampai kepada beliau hadis itu, sehingga beliau menganggap bahwa amal ini tidak ada contohnya. Sementara ulama lain sudah sampai dan pernah mendengar hadis itu, sehingga ulama lain mengamalkan. Atau sudah sampai dan mengatakan bahwa hadis itu sahih, akan tetapi hadis itu berbeda dalam memahaminya. Jadi perbedaan ulama di antara para ulama memang berbagai faktor yang melandasi. Nah, sedangkan kita sebagai orang awam, nah ini disebutkan juga oleh para ulama bahwa tingkatan manusia dalam beribadah itu ada dua. Yang pertama, orang yang mampu memahami sendiri dalil. Nah, dia paham bahasa Arab, hafal Al-Quran, memiliki pengetahuan yang luas tentang agama Islam sehingga dia bisa menyimpulkan sendiri. Itu namanya mujtahid. Seorang alim yang betul-betul bisa menguasai sendiri. Yang kedua adalah seorang yang tidak sampai pada batas itu. Nah, ini kita sudah pantas, tugas kita adalah bertanya. Dalam istilah lain kita memang muqallid atau mengikut. Nah, tapi apakah mengikut itu berarti kita tidak boleh sama sekali mengetahui dasar mereka? Tidak seperti itu. Bukan berarti kita ketika menjadi seorang muqallid maka kita bertindak bak seorang jenazah di depan orang yang memandikan. Tidak seperti itu. Akan tetapi kita bertanya kepada mereka, Syekh, Ustadz, Pak Kiai, tolong dijelaskan. Saya mau sholat seperti ini, dalilnya apa? Saya pengen seperti ini, boleh apa tidak, dalilnya apa? Itu tidak apa-apa. Sehingga kalau seandainya kita ditanya dan kita sudah seperti itu langkah-langkah yang kita lakukan, kemudian kita mendapatkan sebuah jawaban, maka sudah selesai tugas kita. Nah, kalau kita ditanya mana yang lebih kita dahulukan, yang kita dahulukan adalah yang sesuai dengan dalil. Kita mau sholat dengan tata cara seperti ini, dalilnya apa tidak? Ada, seperti ini, kita kerjakan. Nah, mana yang lebih rajih, yang lebih kuat, yaitu yang ada dalilnya seperti itu. Perkara nanti sesuai dengan mazhab ini atau tidak, nah itu mengikut di belakangnya. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik, jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Baik, kembali kami mengajak para pemirsa Farod TV untuk menanya langsung, bisa di 0331544087 0331544087. Baik, kita bacakan lagi saat telah masuk. Ini dari Yogyakarta, Ibu Erna, Kabupaten Kulon Progo. Alhamdulillah sudah terhubung kepada penelpon. Kita coba sapa Ustaz. Assalamualaikum Fatwa TV. Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Andri di Tangerang. Silakan Bapak. Iya. Mohon maaf Bapak, volume televisi dikecilkan terlebih dulu Bapak. Ya, volume televisi fokus di telepon saja Bapak agar suara tidak feedback. Ya. Baik, silakan Bapak. Saya mau tanya, kan masalah bibi saya ya Ustaz ya, di pernikahannya ya. Iya. Jadi dia menikah dan suaminya itu kan bermaksiat gitu ya Ustadz ya, selingkuh, terus menghamili si istri itu di luar nikah. Nah, yang pertama ini udah kedua kali kejadiannya Ustadz.
Yang pertama itu istrinya meninggal qadarullah ya pas melahirkan. Jadi anaknya ini sekarang diasuh sama bibi saya. Ya. Terusnya terulang lagi nih Ustadz. Yang kedua sekarang nih di luar nikah juga tapi belum melahirkan. Si selingkuhannya itu sedang hamil sekarang. Jadi bibi saya sih kita udah berembuk sama keluarga untuk ngasih tahu bibi saya untuk nggak apa-apa kalau memang mau meninggalin kalau misalkan lelaki bermaksiat, tapi dia berpegang pada ini Ustadz hadis yang istri tidak akan mencium bau surga kalau misalkan meminta cerai sama suami. Terus yang kedua, suami juga belum sejahat Fir'aun. Itu gimana ya Ustadz ya? Mohon penjelasannya Ustadz. Terus untuk masalah anak yang sekarang ini itu berpengaruh dengan mahram nggak Ustadz? Afwan, saya belum paham. Maksudnya suaminya selingkuh dengan orang lain. Iya, selingkuh dengan orang lain. Kemudian istrinya tidak mau cerai. Istri yang sah ya, tidak mau cerai. Ternyata tidak mau cerai karena takut dengan hadis Nabi yang istri minta cerai itu tidak akan mencium bau surga. Terus yang kedua dia berpegang kalau misalkan suaminya itu belum sejahat Fir'aun gitu. Iya. Baik. Kemudian pertanyaannya, anak yang mana ini? Anak yang dilahirkan yang qadarullah yang selingkuhannya itu kan meninggal tuh Ustaz. Iya. Jadi dibawa sama si suami bibi saya ini Ustaz. Oh gitu. Nah statusnya ke keluarga saya nih, ke mahram-mahramnya ini gimana Ustaz? Tetap jadi mahram atau enggak ya Ustaz? Jadi bibi Anda membawa anak hasil selingkuhan suaminya dengan orang lain? Betul. Iya betul. Allah musta'an. Terima kasih Bapak, bisa ditunggu jawabannya. Silakan Ustaz. Ya. Baik. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keluarga kita semua dari ujian itu. Itu merupakan dosa besar. Zina itu merupakan dosa besar. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan larangan mendekati, wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati, apalagi sampai melakukan. Kemudian fitnah itu tidak ada yang merasa aman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa." Aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih besar, ujian yang lebih besar untuk umatku daripada ujian perempuan. Artinya godaannya besar. Dalam hadis lain disebutkan, innal mar'atu aurah fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Ya. Seorang wanita adalah aurat, bukan suaranya tapi semuanya. Ya. Seorang wanita adalah aurat, apabila dia keluar maka setan akan memperindah lagi. Seolah-olah dia adalah lebih begini dan lebih ini. Sehingga ketika ada seorang suami yang sudah menikah, sangat terbuka peluang jika tidak berhati-hati untuk masuk ke dalam fitnah itu. Maka di sini di dalam syariat disebutkan banyak sekali pintu-pintu yang harus ditutup untuk mengarah sana. Contohnya dianjurkan untuk berpakaian yang baik antara laki dan perempuan. Semua diarahkan untuk berpakaian yang menutup aurat. Yang kedua, tidak bolehnya seorang mengumbar pandangan, harus menundukkan pandangan. Yang ketiga, ketika seorang suami sudah menikah dengan istri, masing-masing dianjurkan untuk bisa mencukupkan kebutuhan di antara salah satu dari yang lainnya. Sehingga tidak perlu ada istilah rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Dan itu perlu dijaga bersama. Tidak setiap suami akan tertarik langsung kepada rumput tetangganya. Sebagaimana sebaliknya, istri pun bisa demikian. Masing-masing dari dua pasangan terbuka kesempatan dan kemungkinan terjerumus ke dalam fitnah yang sama. Maka kita berusaha untuk berhati-hati sekali. Berhati-hati sekali menerapkan syariat sebelum semuanya terjadi. Adapun sudah terjadi, maka masih ada peluang taubat yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti sudah ini masuk neraka. Orang yang melakukan perzinaan masuk neraka. Ya, kalau memang hakim atau pemerintah menerapkan hukum had atau hukuman khusus untuk pelaku dosa besar tertentu, maka itu urusan lain. Apakah akan dihukum dengan
ta'zir, hukuman tertentu, atau dengan rajam atau yang lainnya, itu adalah wewenang pemerintah yang ingin menerapkan hukum itu. Akan tapi jika tidak, maka untuk personalnya pintu taubat masih terbuka. Bukan berarti dia kotor kemudian sudah calon penghuni neraka, tidak. Akan tapi dia harus memperbaiki, harus meninggalkan kubangan lingkungan jelek dan kotor. Kalau seandainya dia betul-betul serius dan jujur untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pertanyaannya, apakah boleh seorang istri meminta cerai dari suami yang memang kerjaannya seperti itu? Wallahu alam, boleh saja. Dia boleh dan berhak untuk meminta seperti itu, karena apa yang dia dapatkan dari suaminya adalah keinginan untuk bisa membangun keluarga yang sesuai dengan kerelaan Allah. Adapun setelah suaminya terlalu tidak bisa menahan diri di luar, maka ini bisa berbahaya. Nah, bisa berbahaya nanti pada pendidikan anak-anaknya, kemudian pada rezeki yang bisa juga didapatkan. Seandainya kalau dalam masalah yang seperti ini tidak hati-hati, maka khawatirnya dalam hal lain juga tidak hati-hati. Tapi itu seandainya memang sang istri yang mau. Seandainya istrinya mau untuk mengajukan gugatan cerai, itu hak dia. Akan tapi jika seandainya memilih bersabar dan juga berusaha menasihati suaminya untuk mencari orang-orang yang bisa mengingatkan suaminya, jelas itu baik sekali. Itu wallahu alam bisa jadi lebih baik. Nah, kemudian masalah anaknya apakah menjadi mahram? Tidak menjadi mahram. Tidak menjadi mahram itu karena itu bukan anak aslinya. Wallahu alam. Wallahu alam. Cukup Ustaz. Baik. Terima kasih jazakallah khairan barakallahu fiik atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami dan dimudahkan semua urusan kita. Baik, sudah tergabung kita kepada penelpon berikutnya, saat kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Saya dengan Ibu Dwi dari domisili dari Hong Kong. Afan Ustadz, Ana mau tanya. Silakan Ibu. Tinggal di ya, saya kan tinggal di negeri kafir. Nah, itu seandainya kata saya itu beli daging sapi atau daging ayam, itu kan mayoritas penjualnya di sini kan orang-orang kafir kan. Nah, itu daging ayam sama daging sapinya itu halal tidak dikonsumsi? Iya, cukup Ibu. Insya Allah cukup. Terima kasih. Tunggu jawabannya, silakan Ustaz. Baik, wallahu alam, jika memang kita tidak tahu apakah penyembelihannya tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atau tempatnya tidak seperti itu, tempatnya tidak dipisahkan antara daging yang halal dengan daging yang tidak halal, maka yang jelas seandainya kita lebih berhati-hati itu lebih aula atau lebih utama. Ya, akan tetapi jika seandainya memang perlu memang harus perlu beli untuk mengkonsumsi daging itu, ada sebuah hadis dari seorang sahabat, inna bi ardi qaumin ahli kitab afana'kulu fi aniyatihim qala la ta'kulu fiha illa alla tajidu ghairaha faghsiluha thumma kulu fiha. Kalau tidak salah seperti itu, ada hadis yang mengatakan, ya Rasulullah, kita tinggal di negeri ahli kitab. Ahli kitab itu orang Yahudi dan orang Nasrani. Apakah kita makan di bejana mereka? Kata Rasulullah SAW, kalau bisa tidak, kecuali kalau memang tidak dapat lagi bejana lainnya, maka cuci kemudian makanlah di situ. Kemudian ketika kita tidak tahu apakah itu disembelih dengan nama Allah atau tidak, sementara itu merupakan sembelihan ahlul kitab, ini ada dalilnya lagi, memang dibolehkan. Wa ta'amuhum halul lakum wa ta'amukum halul lahum, dalam surat Al-Maidah ayat 3, kalau tidak salah ayat 3 atau ayat 5, yang jelas di ayat Al-Quran itu Allah menyebutkan bahwa sembelihan orang-orang ahlul kitab halal untuk kalian, sebagaimana sembelihan kalian halal untuk mereka. Nah, dengan demikian boleh saja kita makan apa yang mereka sembelih. Wallahu alam seperti itu. Akan tetapi seandainya kita bisa hati-hati, itu lebih aula. Dan itu kalau seandainya yang dikatakan dalam Al-Quran itu seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, maksudnya orang-orang non-muslim adalah orang-orang ahlul kitab, orang Yahudi atau orang Nasrani. Adapun orang-orang yang ateis, tidak pernah
menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki agama, itu urusannya lain, bisa jadi urusannya lain. Yang jelas jawaban ana lebih baik hati-hati. Lebih baik hati-hati, akan tapi untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan juga ke ustadz yang lain. Wallahu a'lam. Barakallahu fik, jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian ibu yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, kita bacakan soal berikutnya Ustaz. Ini dari Yogyakarta yang tertunda tadi, Ibu Erna. Ustadz, mertua minta dinaikkan haji, sementara kami belum haji. Mana yang harus didahulukan, mertua atau kami, Ustadz? Baik, melaksanakan ibadah haji itu merupakan sebuah ibadah yang wajib untuk orang yang mampu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Melaksanakan ibadah haji merupakan sesuatu yang diwajibkan kepada kalian jika mampu. Untuk menunaikan ibadah haji, dia mampu untuk menunaikan, maka dia menjadi wajib. Ketika seorang nabung kemudian memiliki perbekalan yang cukup, maka saat itu haji menjadi wajib. Adapun dia menghajikan orang lain, terutama yang ditanyakan adalah masalah menghajikan orang tua atau mertua, maka masuknya ke dalam birrul walidain, pembahasan berbakti kepada orang tua. Otomatis ini para ulama menyebutkan seandainya harus didahulukan mana yang lebih penting, menunaikan kewajiban yang berkaitan dengan diri kita sendiri atau birrul walidain. Nah, berbakti kepada orang tua. Maka wallahu alam yang perlu didahulukan adalah kewajiban yang sudah jatuh pada kita. Karena orang tua atau mertua seandainya belum mampu untuk memiliki modal berangkat, haji belum wajib kepada mereka. Akan tetapi karena kita yang memiliki harta, maka haji itu menjadi wajib kepada kita. Maka kita tunaikan yang itu. Kalau seandainya kita memiliki rizki yang lebih, dan mudah-mudahan dengan kita menunaikan ibadah haji, Allah buka rezeki yang lebih banyak, maka kita bisa hajikan kedua orang tua atau kedua mertua atau umrah paling tidak, seperti itu. Wallahu a'lam. Barakallahu fik, jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Dan di waktu yang ada, kami kembali memberikan kesempatan pada pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio untuk bertanya langsung di 0331 544087. Baik, so berikutnya kita bacakan dari Riau, Kepulauan Riau, Kota Batam, Ibu Arnis. Assalamualaikum Ustaz, Ana mau menanyakan tentang wudhu untuk wanita, yaitu menyapu kepala sewaktu dari belakang ke depan, berhubungan rambut perempuan yang panjang, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Taib, masalah berwudu, apakah yang diperintahkan membasuh kepala atau membasuh rambut? Dalam Al-Quran disebutkan, famsahu biru'usikum, maka basuhlah kepala kalian. Nah, kemudian dalam hadis yang sahih disebutkan dari jalur Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tata cara berwudunya adalah bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mempraktekkan membasuh kepala pada ibadah wudu, beliau memulai dari depan, kemudian terus sampai belakang di bagian tengkuk, lalu dikembalikan lagi di tempat semula, kata Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Nah, ini menunjukkan bahwa yang berkaitan dengan pembasuhan wudhu adalah kepalanya, bukan rambutnya, sehingga tidak ada hubungannya antara rambut panjang dan pendek. Lalu bagaimana seandainya berhubungan dengan rambut untuk orang yang habis tahallul sehingga dia gundul, tidak punya rambut, apakah tidak ada anjuran untuk membasuh kepala ketika wudhu? Jadi wallahu alam, baik perempuan yang rambutnya panjang atau orang yang tidak punya rambut sama sekali karena habis tahallul atau dia mungkin memang sakit dan sebagainya, membasuh kepalanya sama dari depan sampai tengkuk, kemudian kembalikan lagi. Wallahu alam, seperti itu. Cukup Ustaz. Terima kasih barakallahu fiik, jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami dan sudah tergabung kepada penelpon berikutnya. Kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu Resmini namanya, Ustaz, langganan setia Fatwa TV. Barakallahu fiik, Ibu. Silakan Ibu Resmini. Ustaz, Ibu. Ya. Silakan Ibu. Nah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, saya pernah mendengar katanya setiap perbuatan yang baik itu kalau tidak diawali dengan basmalah terputus dari rahmat Allah.
yang saya tanyakan seperti doa-doa kalau kita umpamanya masuk kamar kecil itu pakai basmalah dulu apa langsung Allahumma. Terus yang lainnya juga yang kecil-kecil seperti ya yang kecil-kecil doa yang kecil-kecil itu apa pakai bismillah seperti habis sholat itu pakai bismillah dulu apa enggak. Terus kalau kita itu membaca zikir contohnya subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Terus ganti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu pakai basmalah pergantiannya itu apa enggak? Seperti membaca sholawat terus Allahumma sholli ala Muhammad itu pakai basmalah apa enggak? Itu yang pertama. Yang kedua, setiap malam Jumat itu disunahkan membaca surat Kahfi. Terus kalau paginya atau siangnya juga membaca surat Kahfi atau apa itu termasuk mengada-ada apa juga termasuk diperbolehkan? Terus bagaimana hikmah surat Al-Kahfi itu? Kan ada yang menghafalkan 10 awal surat Al-Kahfi, terus 10 akhir di dalam surat Al-Kahfi itu sendiri. Baik. Terima kasih jawabannya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Ibu. Silakan Ustaz. Taib. Pertanyaan pertama tentang masalah hadis. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa aqta', atau dalam riwayat lain fahuwa abtar. Ya, setiap perbuatan baik yang tidak dimulai dengan basmalah maka perbuatan itu pahalanya terputus. Dalam riwayat lain dikatakan abtar, juga sama, terputus. Nah, tapi hadis ini lemah. Hadis ini lemah sehingga seandainya kita tidak mengamalkan tidak apa-apa. Ya. Akan tapi seandainya ada orang yang mengamalkan juga tidak apa-apa. Akan tapi tidak harus. Apalagi pada waktu-waktu yang memang Rasulullah SAW tidak anjurkan. Contohnya seperti tadi. Habis sholat, apakah kita dianjurkan untuk membaca basmalah? Justru tidak. Akan tetapi setelah seorang melaksanakan sholat, yang dianjurkan adalah istighfar. Dalam riwayat Muslim disebutkan, karena Rasulullah SAW idza sharafa min salatihi istaghfara thalathan. Rasulullah SAW apabila beliau selesai melaksanakan sholat, beliau akan istighfar 3 kali. Kemudian beliau mengikuti istighfar dengan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Maka seorang rawi bertanya kepada gurunya, namanya Al-Walid bin Muslim, faqultu lil Auza'i kaifa al-istighfar? Wahai guruku, bagaimana istighfar yang disebutkan dalam hadis itu? Maka gurunya mengatakan, taqulu astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Kamu baca astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Sehingga setelah sholat yang dianjurkan itu bukan basmalah. Kemudian termasuk ketika akan baca Al-Quran, kita dianjurkan pertama kali bukan dengan basmalah, akan tetapi dengan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Demikian, sehingga yang tidak mengucapkan basmalah ketika akan masuk kamar mandi, keluar, kemudian akan perjalanan safar dan lain sebagainya tidak apa-apa. Seperti itu. Pertanyaan kedua tadi masalah baca surat Al-Kahfi, memang ada hadisnya dianjurkan untuk membaca pada hari atau malamnya. Kalau seandainya selesai untuk membaca surat Al-Kahfi malamnya, silahkan dibaca yang lain saja. Apakah mengada-ada? Wallahu alam. Yang jelas Rasulullah SAW telah menganjurkan untuk membaca itu. Jadi kalau ada yang baca malam atau siang atau membaca dua-duanya siang dan malam, insya Allah tidak apa-apa, tidak sampai kepada perbuatan bid'ah. Akan tetapi seandainya sudah membaca di salah satu waktu, malam Jumat atau hari Jumatnya, kemudian ingin baca yang lain, itu insya Allah lebih utama. Seperti itu. Nah, apakah ada keistimewaannya? Secara umum 10 ayat pertama bisa menyelamatkan orang dari Dajjal. Nah, ada hadis yang sahih dalam hal itu. Barang siapa yang betul-betul mendengar ada Dajjal datang, maka dianjurkan untuk membaca fawatih surat Al-Kahf, ya, membaca pembukaan surat Al-Kahfi 10 ayat seperti itu. Wallahu a'lam. Terima kasih barakallahu fik, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Demikian Ibu Rusmin bertanya, semoga bisa dipahami dan merupakan pertanyaan penutup Ustaz pada kesempatan ini tanpa terasa. Alhamdulillah, jazakumullah khairan atas ilmu faedah yang kepada kita semua Ustaz. Sampai kembali ketemu sama Ustaz di pertemuan berikutnya. Demikian para pemirsa Fatwa TV yang dapat kami sajikan pada kesempatan ini, dan terus saksikan acara live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk mendapatkan informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad atau Fatwa TV bisa Anda akses di www.danfatwa.com. Syukran, jazakumullah khairan atas kebersamaan semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau belum?
kemudian bersentuhan dengan suami, apakah wudunya batal?